Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Namira Sifa Khairunisa dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Keterampilan Dasar Berpikir Ilmiah dengan judul Sikap Ilmiah Rasa Ingin Tahu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Idam Ragil Widianto, SPD MSI. Untuk peta konsep pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan yang akan membahas pentingnya sikap ilmiah secara umum dan khusus. Yang selanjutnya ada definisi sikap ilmiah rasa ingin tahu. Yang ketiga ada ciri-ciri rasa ingin tahu. Dan yang terakhir ada cara pemberdayaan sikap ingin tahu pada siswa sekolah dasar. Yang pertama ada pendahuluan. Dasna dalam Harso dan kawan-kawan pada tahun 2014 halaman 2 menyatakan bahwa sikap ilmiah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat membentuk pribadi manusia dalam melakukan pertimbangan yang rasional pada saat mengambil keputusan. Sikap ilmiah juga memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa. Dasta pada tahun 2012 dalam Yunita dan Fakhrudin TT halaman 3 menyatakan bahwa siswa yang mempunyai sikap ilmiah yang tinggi akan memiliki kelancaran dalam berpikir sehingga akan termotivasi untuk selalu berprestasi dan memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan. Hasil penelitian Purwaningsih dalam Yunita dan Fakhrudin TT halaman 3 mendapat kesimpulan bahwa sikap ilmiah merupakan salah satu faktor dalam diri individu yang mempengaruhi hasil belajar. Popan pada tahun 1995 dalam Anderson dan Cradwell 2001 menyatakan bahwa ranah sikap ilmiah menentukan keberhasilan seseorang. Artinya, ranah sikap ilmiah sangat menentukan keberhasilan seorang peserta didik untuk mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran. Sikap ilmiah merupakan disposisi berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, kreatif, metakognisi, problem solving, dan decision making, serta sangat menentukan kualitas individu siswa. Fashion pada tahun 2011 menyatakan bahwa sikap ilmiah seperti 1. Keingintahuan, 2. Kepedulian, 3. Kewaspadaan, 4. Kepercayaan, 5. Kepercayaan diri, 6. Berpikir terbuka, 7. Fleksibilitas, 8. Menghormati pendapat-pendapat orang lain, 9. Berpikir adil, 10. Jujur, 11. Kehati-hatian, 12. Kesediaan untuk mempertimbangkan kembali dan merevisi pandangan di mana refleksi yang jujur menunjukkan diperlukannya perubahan, menjadi disposisi-disposisi berpikir yang mencirikan kualitas berpikir seseorang. Yang selanjutnya adalah definisi rasa ingin tahu. Sikap rasa ingin tahu ditandai dengan tingginya minat dan keingintahuan terhadap setiap perilaku alam di sekitarnya. Rasa ingin tahu mendorong seseorang untuk mendekati, mengamati, dan mempelajari sesuatu yang dilihat maupun yang didengar. Sikap ini sudah dikembangkan pada tahun 1977 oleh H dan pada tahun 1989 oleh Harlet. Selanjutnya, menurut Gruber, Gelman, dan Ranganat pada tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelidikan ilmiah yang mengeksplor bagaimana rasa ingin tahu mempengaruhi ingatan. Dalam penelitiannya diperoleh kaitan antara mekanisme dorongan motivasi ekstrinsik dan internal rasa ingin tahu adalah bahwa pentingnya menstimulasi rasa ingin tahu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, menurut Karin pada tahun 1997, mendefinisikan rasa ingin tahu sebagai keinginan dan kebutuhan seseorang untuk memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan atau hal-hal yang menimbulkan keingintahuan yang mendalam. Rasa ingin tahu dapat menumbuhkan motivasi internal untuk belajar dan memahami tentang suatu hal, sehingga rasa ingin tahu dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, menurut Littman dan Spielberger pada tahun 2003,
menjelaskan, sebagaimana yang telah dikutip oleh Reyo et al. Tahun 2006 menyatakan bahwa rasa ingin tahu adalah keinginan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru serta pengalaman sensori baru yang dapat memotivasi perilaku untuk mencari tahu. Selanjutnya, menurut Santoso Imam tahun 2011, rasa ingin tahu adalah ingin mengerti yang merupakan kodrat manusia yang membuat manusia selalu bertanya-tanya, ini apa? Kemudian menyusul pertanyaan-pertanyaan, mengapa begini? Mengapa begitu? Dan selanjutnya pertanyaan berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana cara memecahkannya? Dan seterusnya. Semakin jauh jalan pikiran seseorang, semakin banyak pertanyaan yang muncul, semakin banyak usahanya untuk mengerti. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu adalah suatu keinginan yang besar dalam diri seseorang dalam mencari jawaban terhadap permasalahan yang diberikan. Salah satunya dengan bertanya, menyelidiki, dan membaca sumber-sumber yang membantu menjawab permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri sikap rasa ingin tahu. Yang pertama ada antusias untuk mencari jawaban. Yang kedua, perhatian terhadap objek yang diamati. Yang ketiga, menanyakan setiap langkah kegiatan. Yang keempat, berkeinginan mengetahui hal secara rinci. Yang kelima, antusias atau semangat dalam belajar. Yang keenam, mencari informasi dari berbagai sumber. Yang ketujuh, mencoba alternatif percobaan masalah. Yang kedelapan, memiliki daya tarik untuk bertanya. Yang kesembilan, terlihat fokus dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah merespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pembahasan yang selanjutnya adalah cara memberdayakan rasa ingin tahu pada siswa sekolah dasar. Sikap ilmiah rasa ingin tahu pada siswa perlu dikembangkan serta ditingkatkan lagi. Jika jiwa siswa dipenuhi dengan rasa ingin tahu akan sesuatu hal, maka mereka dengan sukarela dan antusias akan mempelajarinya. Anak usia sekolah dasar secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi dunia mereka sendiri. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan, serta memberdayakan rasa ingin tahu pada siswa sekolah dasar. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi yang diberikan oleh guru merupakan faktor yang sangat berarti dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Motivasi guru bisa membuat semangat belajar siswa meningkat. Ketika semangat belajar meningkat, maka siswa akan lebih mudah memahami dan menerima materi yang diberikan. Selain itu, dengan semangat belajar, siswa akan memiliki ketertarikan terhadap suatu materi. Hal inilah yang membuat rasa ingin tahu siswa muncul. Setiap siswa mempunyai rasa ingin tahu, maka guru harus memberikan dorongan dengan pertanyaan di luar kebiasaan atau tugas yang menantang disertai dengan penguatan bahwa siswa bisa melakukannya. Yang kedua, memberikan kebebasan mencoba dan gagal. Dalam hal ini, guru bisa memberikan pertanyaan pada siswa mengenai alasan dari terjadinya sebuah peristiwa. Biarkan siswa bereksperimen dengan jawaban mereka untuk membangun keterampilan dalam pemecahan masalah, mengembangkan pengetahuan, dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, mengajak siswa berdiskusi. Rasa ingin tahu siswa akan terpancing ketika berdiskusi dengan orang lain. Diskusi juga akan memberikan mereka berbagai informasi, terlebih jika diskusi tersebut menghadirkan seorang sosok yang berpengalaman. Tentu rasa ingin tahu mereka akan besar dan akan banyak bertanya kepada sosok tersebut. Yang keempat, membiasakan siswa untuk aktif bertanya. Mungkin guru bisa mengiming-imingi siswa dengan poin tambahan atau memberikan hadiah jika mereka menanyakan hal yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan variasi pembelajaran. Guru bisa menyelipkan permainan atau game singkat dan menyenangkan yang bisa melibatkan siswa di kelas. Selain menumbuhkan minat dan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, guru juga dapat mendorong siswa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu.
Permainan yang dipilih juga berfokus pada tujuan untuk menggali kemampuan dan keingintahuan siswa. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.